Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang OSIS. Apa itu OSIS? Dan bagaimana nanti kalian berperan dalam OSIS di SMP Kristen Satya Wacana? Mari kita ikuti materi berikut ini. OSIS secara garis besar adalah sebuah wadah atau organisasi yang berada di sekolah. Jadi OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Untuk OSIS ini biasanya ada logonya ya. Kalau kalian memiliki baju OSIS sekarang, baju putih biru sebagai anak SMP ya, di sana logo OSIS SMP ini ada latar belakangnya warna kuning, benar ya? Warna kuning ini diartikan sebagai warna kehormatan yang agung, dan melalui organisasi OSIS dianggap mampu memberikan sumbangan nyata kepada tanah air melalui pembinaan pada siswa SMP. Di dalam logo ini juga terdapat diantaranya bunga, bintang sudut 5, dan 5 kelopak daun bunga sebagai simbol dari generasi muda dan kemurnian jiwa yang berintikan Pancasila. Lalu ada juga lambang buku terbuka, identik dengan belajar keras, menuntut ilmu sebagai perwujudan pembangunan bangsa. Ada juga gambar kunci pas yang melambangkan kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Ada simbol juga tangan terbuka, ini menunjukkan bahwa kita sebagai anggota OSIS bersedia untuk menolong orang lain. Selain itu ada biduk yang diartikan sebagai masa depan yang lebih baik, sedang pelangi merah putih melambangkan tujuan nasional yang berupa cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir adalah 17 butir padi, 8 lipatan pita, dan 4 buah kapas, serta 5 daun kapas menunjukkan angka keramat Momen Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Ya, itu tadi tentang logo OSIS-nya. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan tugas serta peranan OSIS di sekolah. Ya. Ya, karena tadi OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang berada di sekolah, ini satu-satunya organisasi sah yang ada di sekolah. OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Ya, di samping nanti ada latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Ciri-ciri OSIS ya. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, berkoordinasi, dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Oke, melihat dari fungsinya, ada beberapa fungsi OSIS di SMP Kristen Satya Wacana khususnya ya, ini salah satunya organisasi sebagai alat pencapai tujuan. Yang kedua, organisasi sebagai wadah di mana diterapkan dan dikembangkan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, sebagai organisasi tempat di mana dibina dan dikembangkan karir seseorang. Seseorangnya siapa? Kalian nanti sebagai anggota OSIS, sebagai pengurus OSIS berikutnya. Gitu. Oke, kalau tadi kalian adalah orang atau peserta didik yang dikembangkan, gitu ya. Sekarang di sini berarti ada anggota OSIS-nya ya. Oke, berarti anggota OSIS-nya adalah kalian ya, seluruh peserta didik yang ada pada satuan pendidikan yang ada di sekolah adalah murid-murid kalian ya.
Dan anggota ini berhak untuk memilih calonnya yang kemudian hari akan menjadi pengurus-pengurus OSIS. Dan kelebihannya OSIS di SMP Kristen Satyawacana, untuk kepengurusan OSIS nanti ya, pemilihannya ini menerapkan sistem demokrasi. Kalian pernah melihat pemilu kan ya. Jadi untuk pemilihan pengurus OSIS nanti akan dilaksanakan secara demokrasi. Kalian bisa memilih sesuai hak kalian ya. Yang pastinya harus melihat calonnya, kemampuan calon pengurus OSIS itu sendiri ya. Untuk struktur dalam OSIS ini yang pertama ada kepala sekolah. Ini sebagai ketua ya, ketua seluruh kepengurusan OSIS. Yang kedua ada wakil kepala sekolah. Ya, ini sebagai wakil ketua yang mendampingi kepala sekolah dalam mengurus OSIS. Dan yang berikutnya adalah pembina OSIS. Untuk di SMP Kristen Satyawacana ada beberapa pembina OSIS nanti yang akan membantu pengurus-pengurus OSIS ini bekerja mencapai tujuannya. Oke, selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, ada kepengurusan OSIS sendiri, yaitu ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ada sekretaris, bendahara, dan koordinator-koordinator bidang atau setiap seksi, gitu ya. Apa sih tugas dari pembina OSIS? Pastinya pembina OSIS nanti akan bertanggung jawab terhadap seluruh rencana pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolah. Pembina OSIS ini juga akan memberi nasihat dan saran pada perwakilan kelas dan pengurus OSIS. Pembina OSIS juga akan mengesahkan dan melantik anggota OSIS, selain nanti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya, dan mengerahkan keanggotaan perwakilan kelas juga, dan mengarahkan penyusunan ADART dari OSIS dan program kerjanya, dan menghadiri dan mengawasi selama rapat OSIS berlangsung, serta yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja dari OSIS itu sendiri. Oke, itu tadi tugas dari pembina OSIS. Sedangkan untuk kepengurusan OSIS ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan koordinator. Ya, untuk ketua umum, dia mempunyai tugas untuk memimpin organisasi dengan baik, menetapkan kebijakan dan menyusun program kerja, mengkoordinasi seluruh anggota kepengurusan, memimpin rapat juga, memonitor pelaksanaan program, membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang sudah berlangsung, juga mengevaluasi kinerja seluruh anggota dan kepengurusan OSIS. Sedangkan untuk wakil ketua akan bekerja sama dengan ketua OSIS dalam setiap kegiatan OSIS yang sudah direncanakan, ikut menetapkan kebijakan dan melaksanakan program juga, memberi saran dan nasihat kepada ketua setiap mau mengambil keputusan. Wakil ketua juga menggantikan ketua saat ketua OSIS berhalangan. Jadi wakil ketua nanti akan bertanggung jawab juga kepada ketua OSIS. Untuk sekretaris OSIS, sekretaris ini bertindak sebagai notulen, jadi menyiapkan agenda, evaluasi kegiatan, hasil rapat, serta laporan-laporan. Sedangkan nanti kalau ada wakil atau sekretaris 2 mungkin ya, akan membantu sekretaris 1
jika berhalangan dan membantu wakil ketua mengkoordinasikan seksi-seksi bidang OSIS. Sekretaris juga akan menyimpan data-data kegiatan dan mengurus surat-surat kegiatan. Jadi surat menyurat ya, semuanya akan diurus oleh sekretaris OSIS. Yang berikutnya adalah bendahara OSIS. Bendahara OSIS ini akan bertanggung jawab mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada di dalam organisasi ini, OSIS ya, di OSIS. Yang kedua, mengatur inventarisasi dan perbendaharaan, membuat kwitansi untuk setiap transaksi atau mengumpulkan kwitansi-kwitansi dari setiap transaksi yang dilakukan selama kegiatan ya. Dan selama bendahara satu mungkin ya, karena ini biasanya bendahara ada dua, mungkin bendahara satu dan bendahara dua. Selama bendahara satu mungkin berhalangan, bendahara dua akan menggantikan, akan membantu dan mengawasi keluar masuknya uang selama masa jabatan. Ya, selain kepengurusan inti tadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada juga ketua bidang ya. Nanti ada ketua bidang humanistik, profesional, sosial kerohanian, koperasi, dan internasional. Itu yang ada di SMP Kristen Satya Wacana kita. Apa sih tugasnya? Ya. Ketua bidang ini akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Kalau humanistik berarti bertugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan humanistik. Kalau profesional ya akan bertanggung jawab atas kegiatan profesional. Selain itu, mereka juga akan melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan. Mereka juga akan memimpin rapat seksi dan menetapkan kebijakan dalam lingkup seksinya. Ya, ketua bidang ini nanti akan bertanggung jawab kepada pengurus inti ya. Yang pasti nanti akan bertanggung jawab kepada ketua OSIS. Oke, apa saja ya kegiatan-kegiatan OSIS yang ada di SMP Kristen Satya Wacana? Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekolah kita laksanakan. Misalnya kalau di bidang humanistik, ada mengelola mading sekolah. Ini bagi yang suka dengan membuat mading, ya. Nanti kalian bisa bergabung bersama OSIS untuk memperindah sekolah dengan mading sekolah. Yang suka dengan jurnalistik mungkin nanti kalian akan ikut dalam kegiatan penerbitan buletin sekolah, dan juga ini menyelenggarakan peringatan Hari Raya Keagamaan. Selain Hari Raya Keagamaan, ada juga kegiatan rekreatif, misalnya seperti perayaan Valentine Day. Di bidang humanistik ini juga anak-anak akan membantu untuk persiapan upacara bendera, ya. Jadi kita bisa memupuk jiwa nasional kita melalui kegiatan OSIS di bidang humanistik juga. Yang kedua, di bidang profesional ini biasanya berkaitan dengan lomba-lomba akademik, ya, serta olahraga. Sedangkan di bidang sosial kerohanian ini banyak sekali kegiatannya. Selain menyelenggarakan UKS, ini di SMP Kristen Satya Wacana juga melakukan KAA atau program KKA di Asuh. Ini tujuannya adalah membantu teman-teman kita yang membutuhkan, bisa juga adik-adik kelas kita yang di sekolah dasar
Ada kegiatan aksi sosial dan kerohanian. Biasanya untuk aksi sosial diadakan pada saat perayaan keagamaan, khususnya kalau di SMP Kristen Satya Wacana di bulan Desember pada saat perayaan Natal. Ya, ini ada aksi sosial Natal namanya. Dan kegiatan kerohanian lainnya banyak sekali. Dan untuk bidang koperasi ini akan diadakan sebuah pelatihan bagaimana menyelenggarakan badan usaha, yaitu koperasi, ya. Khususnya koperasi siswa, koperasi peserta didik, ya. Juga membuat jadwal, misalnya yang akan bertugas di koperasi itu siapa, serta menyusun laporan kegiatan koperasi. Dan untuk bidang internasional, ya ini yang paling disukai sama anak-anak biasanya, ini berhubungan dengan field study ke luar negeri biasanya karena internasional. Yang beberapa waktu yang lalu kami sudah menyelenggarakan field study-nya ke beberapa negara di tetangga kita, Thailand, Malaysia, Singapura, ya. Jadi kalian nanti bisa membantu Bapak Ibu guru pembina OSIS dalam menyelenggarakan kegiatan field study ini. Itu sedikit tentang struktur dan tugas-tugas OSIS. Sekarang yang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, ya, kalian sebagai murid, sebagai peserta didik nanti yang akan bergabung dalam kepengurusan OSIS, ya, meskipun hanya menjadi anggota, tetap kalian harus berpartisipasi, ya. Apa sih yang membuat kita termotivasi menjadi anggota OSIS? Mungkin salah satunya adalah pengalaman, ya, pengalaman dalam berorganisasi, menjadi anggota OSIS, ya, berani untuk bersuara, mengeluarkan pendapat, ya. Nanti ini akan membantu kalian dalam bersosialisasi di tingkat selanjutnya nanti, ya. Berani juga bekerja sama bersama orang lain, selain juga memupuk jiwa kepemimpinan, ya. Apalagi nanti kalau kalian menjadi pengurus OSIS inti dan koordinator bidang, ya. Jadi jiwa kepemimpinan kalian akan terasah di sini, jadi bisa beradaptasi dengan segala situasi dan mungkin inisiatif yang cepat, ya, dalam membuat program-program dan melaksanakan program. Oke, kalian juga akan dibantu untuk manajemen waktu, ya. Jadi ini berlatih dalam mengorganisir waktu kalian, memanage waktu yang baik. Selain kalian belajar di kelas, belajar di rumah, tuh, ya, dalam kepengurusan OSIS ini kalian juga akan diajarkan bagaimana sih memanage waktu, karena kadang-kadang kita harus meluangkan waktu kita untuk membuat perencanaan, menyelenggarakan persiapan sebuah kegiatan ataupun menyusun laporan nantinya, ya. Dan ini akan membantu sekali untuk kalian nanti, khususnya kalau nanti kalian sudah masuk ke dunia kerja di masa depan, ya. Selain itu kalian juga akan termotivasi, oh ternyata melalui OSIS ini kita bisa menggerakkan teman-teman untuk melalui program. Mungkin kalian nanti akan
berkaitan dengan penggalangan dana, ikut dalam kerja bakti atau bakti sosial, kegiatan pentas seni, dan lain-lain ya. Jadi ini bisa membuat kalian, oh ternyata banyak program yang bisa kita ciptakan dalam kepengurusan OSIS. Ya, anak-anak yang hebat, itu tadi tentang struktur OSIS, fungsi dan tugas pengurus OSIS. Sudah siap menjadi anggota atau mungkin malah nanti di level berikutnya kalian menjadi pengurus OSIS? Pastinya ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat bergabung dalam OSIS SMP Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati.